Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Allahu akbar walillah. Al-Mukarramun wal Mukarramun yang kami muliakan, para kiai, para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, para guru ngaji, para tokoh dan sesepuh masyarakat di ini nama daerahnya apa Bu? Hah? Kereta Panjang, Kelapa Ninja, ya begitulah kira-kiranya. Maklum kelamaan kena macet jadi buntut. Mudah-mudahan ayahanda kita, kiai kita, guru ngaji dan ustaz-ustazah kita, para tokoh dan sepuh masyarakat yang hadir, para alim ulama, para pejabat setempat baik sipil, militer maupun dari kepolisian, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia akhirat, masuk surga kita semua bareng-bareng, amin ya rabbal. Ibu-ibu pada mau masuk surga nggak? Kurang semangat. Mau masuk surga? Mau masuk surganya entar apa pagi ini? Nah, kalau pagi ini mau dahulu kita lakukan. Emang udah siap mati? Udah siap mati belum? Mati biar kata belum siap, kudu siap. Coba yang kagak mau mati, yang enggak mau mati angkat tangan. Oke, nggak ada. Sekarang yang hari ini mau mati angkat tangan. Ini bagaimana sih urusan? Nggak mau mati ogah, mati ogah. Alhamdulillah nyampe juga air. Makanannya belum. Sepi banget di meja, sepi. Aman udah. Yang penting saya lihat ibu-ibu sehat aja saya udah senang. Dibilang capek iya, lelah iya. Memang lagi musim maulid. Tapi pas lihat ibu-ibu nyampe di sini, masya Allah, cantik-cantik semua kerudungnya. Ini yang seragam warna apa nih Bu? Hijau, biru ya? Hijau Tosca. Hah? Hijau Tosca. Hijau Tosca. Ini seragam Majelis Talim. Majelis Talim sini. Oh, dari luar. Iya. Masya Allah. Itu udah lunas seragam bulan. Oh, saya pastiin aja Bu, biar jelas. Ada di sini yang belum nikah, saya mau doain. Mana yang masih jomblo sendiri angkat tangan. Ini jomblo ada dua, ada gadis, ada janda. Janda ada janda. Ada apa banyak? Banyak. Coba janda angkat tangan. Yang angkat tangan umurnya 65 Pak. Ibu yang angkat tangan umurnya 65, dari nikahin habis maghrib subuh mati kan.
Yang masih sendiri belum punya pasangan, saya doain ntar jodohnya dapat cumi bakar. Tahu cumi bakar? Calon suami badannya kekar. Tapi yang paling enak kalau yang jomblo ntar dapat suami cumi rebus. Tahu cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Ini tim Handro jomblo. Kelihatan ini kalau saya nama ini wajahnya wajah kopi sianida. Apa itu? Komunitas pria siap nikahin janda. Yaudah kita ngaji dulu ya. Santai, tenang saja, relax. Yang penting saya nitip ntar yang kita ngaji diamalin supaya jadi bekal, jadi pahala dunia akhirat. Seumur umur saya ceramah dari 2005 sampai kini hari, berapa belas tahun itu. Sayangnya banyak orang yang ketipu karena memang kelihatan casingnya doang. Kita nggak pernah tahu karena yang namanya orang nggak bisa dilihat dari luarnya. Setuju nggak? Ini botol, isinya apa nih Bu? Air mineral. Isinya apa Bu? Kalau ini saya beli berapa harganya? 5.000. Airnya saya keluarin, saya tuang minum. Saya ganti dengan jus alpukat. Harganya berubah nggak? Berapa sekarang jus sebotol? Taruhlah 15.000. Itu juga banyakkan air sama alpukatnya. Yang bagus dah 25.000. Fresh jus, enak tuh, seger. Di sini ada jus? Mana? Nggak ada. Ustaz bisa aja kodenya. Ganti jus yang cakep, kental, alpukatnya banyak, susu dikit, air dikit, 30.000. Kalau air putih cuma 5.000. Jusnya saya bagi-bagi habis. Saya isiin ini botol sama madu. Lebih mahal nggak? Saya lagi produksi madu segini Bu, yang 0,6 liter. Itu harganya sekarang aja udah 200.000. Lebih mahal dari jus. Tuh madu. Woi, Ibu pilih minum madu apa minum racun? Minum madu. Ibu pilih di madu apa di racun? Kan jelas alamatnya. Madu di tangan sebelah, racun di tangan sebelah. Pilih di madu apa di racun? Di madu sakit hati, di racun mati. Nggak ada yang enak ya. Madu saya bagi-bagi lagi nih. Tim Handro bawa dah. Namanya kita ngayal ya.
Madu kita keluarin, diganti sama parfum. Parfum jangan kata segini, setengahnya, seperempatnya, harganya ada yang jutaan. Ada parfum mereknya Bakarat. Ini lagi rame, yang dipakai sama kembaran saya, Raffi Ahmad. Dipakai sama Nagita Slavina. Segini Bu, saya pernah dikasih sama Meli Guslau, itu yang buat traveling. Satu box isinya kurang lebih ada 8. Botolnya segini-gini, harganya 7,5 juta. Parfum apalagi sebotol, oke, harganya jutaan. Parfum saya bagi-bagi lagi nih, gratis. Namanya ngayal, bawa pulang deh tuh, botol kosong, saya isi sama air got. Tahu air got? Air selokan. Jangan kata ibu saya suruh beli, ibu saya kasih, mau nggak? Tuh. Botolnya padahal sama apa kagak? Sama. Yang beda apanya? Isi. Botol diisi air mineral, goceng. Diisi jus, 30.000. Diisi madu, 200.000. Diisi parfum, jutaan. Diisi air got, kelar urusan. Nggak ada yang mau. Begitulah manusia. Badannya sama, fisiknya sama, hidungnya sama, lubangnya 2, ngadepnya ke bawah. Ada di sini yang lubang 2 ngadep ke atas, nggak ada. Tangan 2, kaki 2 sama, cuma bedanya ada yang botol bening kayak begini, ada yang botolnya berwarna, ada yang dari kaleng, namanya juga casing. Ibu pilih mana? Botol plastik isi madu apa botol besi nggak ada isinya? Hah? Mendingan botol plastik isi madu. Saya kasih pilihan lagi. Ini contoh casing. Ibu pilih mana? Suami ganteng, putih, tapi marah-marah terus, apa suami jelek tapi senyum terus? Ganteng, marah-marah mulu, ada suami senyum terus, jelek. Mending yang mana? Kata yang satu, Ustaz, tapi saya ganteng, cakep, marah-marah terus, stres, saya depresi, tekanan batin. Betul nggak? Udah mendingan saya dah, kata temennya, suami saya biar kata maaf Pak Ustaz, mukanya ala kadarnya. Ya muka seadanya lah, hitungan 5.003 Pak Ustaz. Lemukan pakai gorengan, nggak apa-apa dah Pak Ustadz, yang penting senyum terus. Alhamdulillah. Oh, udah jelek gila laki-laki, senyum terus. Jadi jangan ketipu sama casing kayak botol. Botolnya boleh beda, yang penting isinya. Setuju? Hati-hati zaman sekarang, makanya kita mau ngaji masalah akhlak. Ini temanya apa? Sumpah aku cinta. Maulid Nabi dengan tema sumpah aku cinta. Ini cinta siapa nih? Oh, cinta Rasul. Oke. Ibu cinta sama Rasul? Ah, kurang semangat. Cinta sama Rasul nggak? Cinta sama suami nggak? Lebih cinta Rasul apa suami? Sian amat suami nggak diakuin. Jangan ketipu sama casing. Ini ntar kita jahit dengan tema What is love? Apa itu sebenar-benarnya cinta? Oke? Maka dari itu, kalau orang ketipu sama casing, hati-hati, apalagi di sosmed. Sekarang banyak orang yang posting pakai filter. Hati-hati, lagi viral di TikTok, pas lagi live TikTok, filternya lupa dinyalain. Kalau pakai filter lebih muda 15 tahun, betul nggak? Kelihatannya imut, unyu-unyu. Filternya lupa dinyalain. Ya Allah, mana kisut. Makanya nih, yang masih pada jomblo, cowok-cowok, bang, saya mau pesen jangan cari jodoh di sosmed. Setuju nggak?
Kita nggak pernah tahu, apalagi di sosmed sekarang semua serba pakai filter glowing. Elah itu emak-emak kinclong habis. Mukanya nerelet. Kayak kena lampu 5.000-an. Nggak tanggung-tanggung, blaskon yang kanan merah, blaskon kiri biru. Itu bibir merah, perpaduan antara merah dan kuning jadi ungu. Bibir kayak habis kejepit pintu. Hati-hati ketemu di Instagram, DM-an. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, kamu tuh selalu di hatiku ya. Ya kayak gitu dah, namanya ngegombal-gombal kan. Kamu tahu nggak bedanya kamu dengan rumus fisika? Kok rumus fisika? Iya, kalau rumus fisika susah dihafalin, kalau kamu susah dilupain. Saya pernah ada ibu-ibu, Ustadz ganteng banget, saya rayu. Ibu tahu nggak bedanya ibu sama odong-odong? DM-an, ngeliat, ketipu. Berapa banyak kasus udah menjalin cinta, yang satu di Indonesia, satu di Hong Kong. Ya Allah, ketipu. Lihat di Facebook, di Instagram wajahnya cantik, pas ketemu kopi darat, ya Allah, barongsai. Judulnya jangan ketipu sama casing. Oke, kita masuk yang lebih dalam. Dalam sehari-hari kita bergaul, ada yang namanya tahu, kenal, akrab. Tahu, kenal, akrab. Kita hafalin ya. Orang tahu belum tentu kenal. Orang kenal belum tentu. Tapi orang kalau udah akrab pasti kenal dan paham ya? Oke. Tahu, ibu boleh ngaku tahu, nggak kudu ketemu. Saya tanya, ibu tahu Pak Jokowi? Pak Jokowi tahu ibu nggak? Boro-boro. Ibu tahu kan Pak Jokowi? Udah pernah ketemu? Boleh bilang tahu. Ketemunya di mana? Di TV, di sosmed. Kita ngeliatin dia ngeliat kita. Betul nggak? Boleh bilang tahu walaupun belum ketemu, silakan. Ibu tahu Raffi Ahmad? Tahu. Udah pernah ketemu? Belum. Ketemu di mana? TV. Silahkan bilang tahu walaupun belum ketemu. Tapi jangan bilang kenal kalau belum pernah ketemu. Nah, sekarang kita udah ketemu nih. Saya sama ibu-ibu. Ini yang begini tahu apa kenal? Kenal. Karena udah ketemu, wajahan biwajhin, face to face, muka ketemu muka. Udah lihat jogrokannya langsung, tahu jogrokan. Udah lihat tampilannya, ini jogrokan. Saya orang Betawi, mohon maaf ya. Ada orang Betawi di sini. Mana yang Betawi angkat tangan? Oh, sebenarnya nggak perlu angkat tangan, saya juga udah paham. Orang Betawi kelihatan, wajahnya wajah bermasalah. Ada yang warisan belum dibagi, ya. Berantem sama saudara nggak kelar-kelar. Saya biar kata Betawi, selain ceramah, kerjaan lain apa Ustadz? Saya kontraktor. Apa Ustadz? Kontraktor. Apa itu kontraktor? Nungguin kontrakan nyetor. Tahu, kenal, akrab. Orang tahu belum tentu kenal. Tapi orang kalau udah kenal, dia pasti tahu. Ah, saya tahu, saya sering ketemu, kenal. Tapi kalau akrab, nggak usah diomongin udah. Ya numpang makan di rumah kita, temen. Bahasa sekarang bilangnya bestie. Bestie itu artinya akrab. Akrab itu dari bahasa Arab akrabu. Ismu tafdil min qaribun. Qaribun dekat, akrabu lebih dekat. Berarti teman akrab bukan sekedar dekat, udah dekat banget.
ya numpang makan. Apalagi kalau udah akrab, temen kalau udah akrab minjem duit nggak usah pakai ribet, kepanjangan basa-basi. Di subuh datang ke rumah, Assalamualaikum, salam lah, udah mampir aja, ngopi, dia ngomong, gimana keluarga? Sehat. Jadi lu gua dengar lagi keluar kota acara, iya, bocah mana sekolah, ntar nih lagi siap, langsung dah pegang-pegang paha, garuk-garuk. Kalau udah akrab udah paham, lu ngapa nggak punya duit, lu paham udah itu, saking akrab. Gerak-geriknya, bahasa tubuhnya udah ketahuan Pak, bete-nya, senengnya, namanya bestie, betul nggak? Dari gestur aja udah kelihatan, wah marah nih sama gua, wah dia seneng nih, wah dia bete nih. Kalau udah akrab, kenal belum tentu tahu, dan nggak lepas kalau ngobrol, kalau baru kenal. Tapi kalau udah akrab, berteman dari kecil, SD, SMP, sampai kuliah, sampai gini hari itu akrab, udah nggak usah diomongin. Tahu, kenal, akrab, paham? Seperti itulah kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau teman udah akrab pasti ada cinta sebagai sahabat, betul nggak? Makanya ada yang bilang sadiquka man abkaka wa la man adhakaka. Ciri-ciri sahabat itu apa? Man abkaka, ibu lagi nangis dia ada, bukan dia ada lagi seneng doang. Hati-hati, bukan sahabat namanya kalau lagi seneng dia ada, lagi kita susah dia hilang. Itu bukan sahabat sehidup semati. Makanya dibilang bestie, khairul ashabi man yadulluka 'alal khairi. Yang namanya sahabat itu yang menunjukkan jalan kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. Semua orang tahu tulisan Allah seperti apa. Ada nggak tulisan Allah di sini? Ada ya? Ada. Alif, lam, lam, ha. Setiap orang Islam yang di KTP-nya Islam pasti tahu Allah. Walaupun cara nyebutinnya beda-beda, tapi nggak jadi dosa. Yang benar Allah, lidahnya bergerak, bibirnya nggak bergerak. Orang Sunda, kalau kita kan Allah, Sunda Allah. Lihat Agim kalau ceramah, masa Allah, kumaha atuh. Orang Jawa Allah, Allah. Kalau aslinya Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah. Tahu? Tahu nggak tulisan Muhammad? Tahu, mim hak mim dal Muhammad. Orang yang KTP-nya Islam tahu, melihat Muhammad, oh Allah. Tapi orang tahu belum tentu. Oi, masih hidup? Ini lagi nyimak materi apa terpesona melihatnya ini kira-kira? Saya mau ngajak ibu lurusin niat. Ibu niat dari rumah tuh datang ke sini sebenarnya mau dengerin ceramahnya apa mau lihat ustadznya? Coba yang mau dengerin ceramahnya dah, angkat tangan. Oke, yang mau lihat ustadznya? Tuh, tanda-tanda akhir zaman. Allah tahu tulisannya, Muhammad mim hak mim dal tahu. Belum tentu yang tahu Allah, tapi kenal Allah. Paham? Bagaimana supaya kenal Allah? Allah udah siapin tempatnya, Allah udah siapin caranya. Ibu sama saya baru tahu, lihat di WhatsApp, lihat di IG, caranya bagaimana? Chatting di WhatsApp saya, Japri pribadi. Assalamualaikum Ustaz, saya mau mampir ke rumah, mau kenalan. Tuh, namanya kenalan, dari tahu supaya kenal. Chatting, mampir ke rumah, kenal. Bagaimana supaya kenal Allah? Allah sudah siapin aplikasinya, Allah sudah siapin platformnya, Allah sudah siapin caranya. Bagaimana chatting sama Allah? Kok chatting sama Allah Ustaz caranya? 5 kali paling sedikit sehari. Itulah aplikasinya bernama Salat 5 Waktu.
Itulah jalan dan jembatan terindah untuk kenal dengan Allah. Sampai 5 waktu saudara-saudara kita umat Nasrani, umat Kristiani, dia mau ketemu sama Tuhannya kudu nunggu hari Minggu. Betul nggak? Kita mau nggak nunggu Jumat doang, tiap hari. Pagi-pagi panggilan azan, chatting sama Allah. Bahkan chatting sama Allah harus dalam keadaan bersih, suci. Ibu baju bagus, mau kena mahal, sholat nggak wudu, sah nggak? Iya. Chatting mana yang harus seperti ini dalam keadaan bersih? Cuma dengan Allah, karena Allah yang maha bersih. Enak. Saya tanya, suami ibu kerja, pergi pagi, pulang malam. Kira-kira kalau ibu nggak di-chat sama suami, nggak ditegur-tegur, gimana perasaan ibu? Sengsara apa bahagia? Pasti curiga. Jangan-jangan. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak keluar rumah nggak di-chat sama istri, jujur ya Pak, jangan ada dusta antara kita. Bapak kalau tanya istri sengsara apa bahagia? Ini roman-romannya bininya pada ngikut ini. Tuh. Kita chatting sama Allah, subuh-subuh udah Allahu Akbar. Subuh berapa rakaat? Kenapa 2? Allah tahu. Baru bangun tidur. Masih ngantuk, udah 2 aja lu. Tahu ukuran manusia. Zuhur berapa rakaat? Kenapa 4? Karena otak lagi ngebul. Siang-siang panas, banyak masalah di kantor, ibu-ibu bete sama anak-anak. Allah suruh panjangin chatnya 4 rakaat. Kenapa? Semakin panjang, semakin adem hati, semakin turun emosi. Betul? Asar berapa rakaat? Kenapa 4? Karena kita bersyukur kepada Allah masih bisa hidup menjelang sore. Berapa banyak orang yang siang kecelakaan meninggal dunia, sore udah nggak bisa ketemu lagi sama keluarganya. Maghrib berapa rakaat? Kenapa 3 nggak 4? Kita lagi capek, pulang kerja, aktivitas, Allah kasih 3. Isya berapa rakaat? Kenapa balik ke 4 Isya? Karena kita nggak pernah tahu, jangan-jangan ntar tidur kita terakhir. 80% orang meninggal di atas tempat tidurnya sendiri. Itulah kenapa habis bangun tidur kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih Allah yang sudah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami lewat tidur kami. Makanya Isya 4 rakaat. Subhanallah. Ibu kalau chat dengan Allah 5 waktu sehari nggak puas, tenang. Banyak sholat-sholat sunnah. Yang lagi pengen rezekinya jadi lancar, ada namanya sholat duha. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu ya Allah. Kalau rezeki saya nyangkut di langit, turunkan ya Allah. Fa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau dia nyangkut di bumi ya Allah, kependem keluarkan. Fa in kana ba'idan fa qaribhu. Kalau jauh dekatkan. Fa in kana mu'assaran fa yasirhu. Kalau susah mudahkan. Lihat. Ibu yang lagi ada masalah sama suami, stres, udah nggak usah pusing, bangun sepertiga malam, ambil air wudhu, pakai mukena, gelar sejadah, sholat, salam selesai. Ya Allah, kok rasanya hidup berat, ya Allah. Ya Allah, suami saya nggak pulang-pulang, 2 puasa, 2 lebaran, ya Allah. Siapa nama lakinya? Bang Toyib, ya Allah. Cerita sama Allah sepertiga malam. Itu cara kenal dengan Allah. Ibu kalau udah kenal sama saya, urusan saya gampangin apa kagak? Saya gampangin. Kita udah pernah ketemu nih, Ustaz saya mau main ke rumah. Iya, tenang aja Bu, ntar pulang saya bekelin. Tuh, enak banget udah. Bu, elah itu segala 5 dus. Dusnya doang. Saya kasih biskuit kongguan. Biskuit paling munafik sedunia. Gambarnya doang biskuit, isinya rengginang. Lu paham udah. Yang paling sakit hati kalau dibekelin kaleng Astor, kita kata coklat, dibuka opak gitu.
Saya kenal sama Pak Wali Kota Tangerang, saya kenal sama Pak Gubernur. Orang kalau udah kenal mah enak Bu, dimudahin. Jangan kata ibu mau ngasih sesuatu, hadiah, namanya udah kenal. Ada yang datang, siapa? Ustadz Zaki dari Jakarta. Oh teman saya, suruh duluan, gak usah pakai ngantri. Kenal. Apalagi kalau kita kenal sama Allah lewat sholat. Jadi kalau ada manusia, kita, laki, perempuan, suami istri nggak sholat, yang rugi bukan Allah, yang rugi manusia. Bagaimana dia mau kenal sama Allah? Cuma tahu doang. Orang yang dikenal sama Allah karena dia datang pada Allah di setiap sholatnya, baik fardu maupun sunnah, maka hatinya akan senang dan selalu bersyukur. Ibu jangan ngelihat Pak Ustadz tetangga saya sholat tapi hidupnya keblangsat Pak Ustadz, gitu-gitu aja. Bu, Allah tuh kasih hadiah buat orang yang sholat, dekat sama Allah, kenal sama Allah, bukan lewat materi, tapi lewat kebahagiaan hati yang bersyukur, dan itu nggak bisa dibeli. Berapa banyak orang yang tinggal di rumah mewah, rumahnya megah, mobilnya mewah, hatinya sengsara. Hidupnya penuh dengan iri dan dengki. Nggak boleh lihat tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Tetangga ganti motor, dia ganti dokter. Tetangga ganti kulkas 2 pintu, dia ganti resep. Kita nggak pernah tahu. Jadi sholat itu bukan supaya kita jadi orang kaya, bukan Bu. Sholat itu supaya kita bersyukur. Dengan apa? Dengan apa yang sudah Allah titip. Lidahnya selalu mengeluarkan kalimat tidak lepas dari Alhamdulillahirabbil. Enak kenal sama Allah, hidup nggak puyeng. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Selain kenal sama Allah lewat sholat, bagaimana caranya Ustadz? Orang yang kenal sama Allah, dikit-dikit Allah. Ibu kenal sama Pak Kapolri, jangan Pak Kapolri dah. Kenal sama Kapolres saja kita udah petantang petenteng. Sengaja banget naik motor nggak pakai helm, ditilang, ini kartu nama Kapolres. Apalagi yang dekat sama kita Allah, hati tenang, nggak ada takutnya. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bersama Allah, dia nggak takut, nggak pernah sedih. Kenapa? Karena ada sumber segala kebahagiaan dalam hidupnya, Allah. Kenal sama Allah Bu, dikit-dikit mulutnya Allah, jalan-jalan ke puncak, mampir ke At-Ta'awun, lihat pemandangan indah. Ibu takjub nggak? Takjub. Kagum nggak? Kagum. Terpesona? Iya. Maka ucapkanlah dan kembalikan rasa kagum kepada Allah dengan kalimat Masya Allah atau Subhan. Itu orang yang kenal. Dikit-dikit Allah. Ini yang saya ngeri, yang latah-latah nih. Orang mengatakan innalillahi, Masya Allah, ini ayam. Ayam siapa tahu disebut sama dia. Dikit-dikit Allah. Itu orang yang kenal sama Allah. Bagaimana supaya akrab dan cinta? Nah, ini temanya. Apa itu temanya? Sumpah aku cinta. Bagaimana supaya kita cinta Allah dan Allah cinta Rasul juga cinta, maka akrablah dengan Allah dan Rasul. Bagaimana? Setelah sholat, banyak-banyak nyenengin orang lain. Zakat, infak, sedekah. Zakat orang-orang tertentu harus ada nisab dan haulnya. Waktu dan ukurannya sudah ditentukan, betul nggak? Ibu bisa nggak maksain diri zakat fitrah siang ini? Nggak bisa. Zakat fitrah ada waktunya. Yang nggak bisa zakat, bisa berinfak. Infak itu harus berbentuk. Ibu ngasih karpet ke masjid, namanya apa? Infak. Ibu ngasih kipas, namanya infak. Tapi kalau ada orang nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngasih semen, nggak bisa ngasih karpet, nggak bisa ngasih keran, tenang. Kita ada konsep namanya sedekah. Tidak harus dengan uang, tidak harus dengan karpet. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Bahkan senyum saja sedekah, apa bukan? Sedekah. Kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap yang namanya kebaikan itu sedekah. Enak ya Bu jadi orang Islam.
Bu, bu, ini mumpung ibu-ibu para istri yang datang, saya mau bilang ibu ini paling banyak kesempatan buat sedekah sama siapa? Ini jangan diartikan sedekah uang, sama suami. Suami siapa? Suami sendiri, jangan suami tetangga. Bu, ada satu kitab bilang begini, ini cara ibu berbakti sama suami. Ibu kalau mau akrab sama Allah, udah ibu akrabkan diri dengan suami, berbakti, sorga dunia akhirat. Masya Allah. Ibu belum nikah, sorganya ibu di telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ibu sudah menikah, surga ibu di bawah siapa? Suami. Udah nggak usah puyeng-puyeng udah. Kalau pengen nyari sorga, tuh suami tempatnya. Suami pengen nyari sorga, istri tempatnya, muliakan istri. Ada satu kitab yang bilang begini, idza ayyuma mar'atin, kalau ada perempuan istri farashat li zaujiha, dia beresin kasurnya, dia ganti spraynya yang bagus, bidi binafsiha, dia pakai minyak wangi buat suaminya, terus dia pakai baju busana kostum yang paling disukai sama suaminya. Paham nggak? Saya tanya ibu, kalau seksi depan suami halal nggak? Boleh nggak? Kudu. Kasur rapi, spray wangi, 12 rupa disemprot ke minyak wangi, busana, Saskia Gotik. Kemudian ini istri menawarkan diri kepada suaminya, paham nih menawarkan diri, boy, paham nggak menawarkan diri? Halal nggak? Pak Ustadz, ini tenang, walaupun ada bocah, bahasa saya bahasa yang beradab ya. Bocah ketawa paham nggak paham, bodo amat. Paham menawarkan diri. Maka istri yang seperti ini dalam kitab Adabun Nisa, kata pengarang kitabnya Syekh Abdul Malik bin Habib As-Sulami, maka istri itu pahalanya sama dengan dia ziarah ke Mekah dan Madinah. Spray bagus, badan wangi, baju kiu-kiu, cukup, menawarkan diri, ziarah Mekah Madinah. Pas ngaji kitab ini dulu di kampung sana ada suami istri yang datang pengajian habis isya malam Jumat. Habis dengerin kiai habis ngaji kitab ini, lakinya paham, bininya paham datu ilmunya ya. Pulang datu, pas banget malam Jumat. Sunnah Rasul malam apa? Malam Jumat. Kalau malam lain hukumnya apa? Wajib. Pantas ini laki-lakinya suara-suaranya saya lihat wajah-wajah tersiksa semua. Malam Jumat sunnah, malam lain wajib. Saya lihat ada bocah keleleran di depan. Ya namanya suami istri di kamar deh tuh ya. Ada rebah-rebahan. Jam 12 teh bininya nyolek. Panggilan kesayangan orang sini buat lakinya apa? Enggak. Sarapan sebelum jengkol enggak. Keren. Bininya nyolek ke embek. Untuk embek kan embek. Ya mah, kenapa kata lakinya? Ayangku belum tidur. Belum. Ayangku nggak ngantuk. Enggak. Papa anterin mama yuk. Kok gimana sih Neng? Ini jam 12 malam. Lu mau dianterin kemana? Kata bininya, mama mau ziarah Mekah Madinah. Paham nih? Bocah, lakinya dari tidur Pak langsung duduk. Gaskan mama. Jangankan timbang ziarah Mekah Madinah, gua anterin sampai Mesir, ayo. Selesai dan nih wisata ziarah pertama, paham? Cakap kan bahasanya? Oke. Jam 3 biasa nyolek lagi. Apa lagi? Madinah.
Lakinya tutup, kata lakinya, ya Allah Neng, kita baru nyampe tadi ziarah, tahu begini malah ajak lagi, mending kita nginep di Mekah tadi ah. Kalau ada tuh wisata ziarah ke dua, pulang lagi dari Madinah tuh, udah 10 menit mau subuh, biasa the power of emak-emak Pak. Lek lagi, manggatel lagi, ayam beb, apa? Mekah. Kan tadi udah, kan tadi Madinah. Ini sekarang Mekah, dirinya kesel ya, itu lakinya kesel sambil gargar. Mekah Madinah, pulang pergi ziarah, nggak bisa, pesawat gua rusak. Nggak pesawat perlu landing bertepok lagi, gimana sih? Lihat, Masya Allah. Nenek-nenek demen amat nenek. Bakin ya, udah pada pakai pampers mana nih? Jangan hujan kagak tampias lagi. Jadi Bu, udah paham kodenya? Oke, pokoknya nggak usah ribet sekarang. Apa yang saya sampaikan bilang ke suami. Jadi enak ntar kalau lagi perlu sama suami, ayah Madinah. Ntar anaknya dinamain Ahmad Madinah. Malah kalau perlu Pak, anaknya lahir brojol, laki dinamain apa? Ahmad Ziarah Mekah. Baik, itulah cara akrab. Ya Allah, salatnya udah bagus, tinggal sedekah sama suaminya. Suami bagaimana? Lah itu juga nyenengin istri, mudah. Orang berumah tangga itu paling nikmat. Bahkan kalau ada istri, suaminya baru pulang kerja, capek, keringetan, terus diurus itu suami, disiapin kopi, diurut-urut telapak kakinya, disiapin makanan, maka istri yang seperti itu pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran sebanyak 12 kali. Masya Allah. Timbang ngurusin suami yang lagi capek, pahalanya sama dengan 12 kali menghatamkan Al-Quran. Nyampe di sini paham, sampai di rumah ibu cari suaminya, rejeng. Sekep, jangan kasih nafas. Kalau ada bocah, mama kemana? Gue lagi di Mekah, diam dulu. Mama di Mekah, iya. Kapan berangkatnya? Ntar 5 menit juga gue udah pulang lagi. Ya Allah, tahu, kenal, akrab. Itulah hakikat cinta. Udah jadi bini mau udah paling enak udah Bu. Ya Allah. Ya, ini kayaknya Pak Ustadz seumur-umur pengajian saya tema paling saya ingat yang ini doang udah. Masya Allah, indah Bu agama Islam, berumah tangga itu indah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tahu, kenal, akrab. Baik. Zuhur jam berapa Kiai? 11.40. Oke, 20 menit lagi. Tadi panitia ada amanah ke saya, Ustaz, tolong nanti dibantu di tengah-tengah Ustaz tausiah sebelum selesai dan doa, ajak para jamaah untuk akrab dengan Allah. Caranya sedekah. Sedekah dengan suami itu cara paling dekat, udah kita bahas. Tapi sedekah dengan siapapun itu paling nikmat. Kenapa? Orang sedekah itu banyak didoain Bu. Ibu disenengin sama suami, dibagi duit pulang dari sini nih 10 juta jebret. Contoh namanya ngayal kan? Kira-kira ibu pas dibagi 10 juta kan seneng tuh hatinya, bener gak? Seneng namanya dibagi duit. Itu suami yang udah nyenengin ibu, ibu doain apa ibu sumpahin? Belum pernah ada laki
dikasih ngasih uang 10 juta, disumpahin sama bininya. Ya Allah, makasih ayah, mudah-mudahan ayah disambar geledek. Mudah-mudahan ayah disambar metro mini. Nggak ada. Ibu nyenengin orang pasti didoain orang. Rumusnya semakin banyak nyenengin, semakin banyak didoain. Yuk kita akrab dengan Allah, kita bantu nih pembangunan masjid sambil kita berselawat. Ini ada teman-teman yang muda-muda. Yuk kita berselawat sama-sama. Salatullah salam. Lebih keras. Silakan teman-teman panitia yang mau keliling, kasih infak yang terbaik ibu. Insya Allah Allah ganti dengan pahala terbaik dunia akhirat. Allah. Tawasalna wabil hadi sekali lagi. Salatullah salam ala salam terakhir ala yasin hadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih, semoga Allah ganti dengan pahala terbaik dunia akhirat. Kita lanjut lagi. Tadi sampai mana udah Bu? Mekah, situ lagi, situ lagi. Ingetin Mekah Madinah doang sih. Aduh. Tapi ibu jangan kepedean. Mentang-mentang habis ibadah sama suami, pagi-pagi update status. Alhamdulillah baru pulang umroh. Beda. Kalau umroh mah emang kudu nyampe ke sono. Ini pahalanya sama dengan ziarah Mekah dan Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 5 menit lagi. Karena kita masuk jam 12 kurang 20 atau 11.40, saya juga ada acara lagi di Condet Bu, habis zuhur ya. Izin kalau nanti dari sini saya langsung berangkat lagi Pak ke Condet. Nanti maghrib saya udah harus sampai di bandara karena besok habis subuh ada acara maulid rutin di Singapura Ibu. Terus besoknya saya lanjut ada seminar pemuda Islam di Malaysia. Sebelum di Jakarta saya transit di Brunei Darussalam. Itu semua kalau ada yang ngundang, doain aja. Ya namanya ngayal kan boleh. Betul nggak? Enak kan ngaji sama saya? Ibu dibagi duit 10 juta. Tim hadro suruh bawa pulang madu sama parfum. Saya ke Brunei. Kalau ada ya. Kalau ke Condet bener. Jadi Bu, di Condet itu ada teman saya, orang Palestina, orang Gaza, asli, anaknya 3, dia sudah 2019. Kasihan keluarganya banyak yang meninggal kemarin. Karena kalau di Palestina, di Gaza tuh saya sudah 2 kali ke Gaza, udah langsung. Jadi kalau orang Betawi itu kan satu kapling, satu klaster sekeluarga semua ya. Turki, turu-turu kita, ini cangcingnya babe, empo abang semua di situ dah. Kalau di Gaza itu enggak satu kapling, satu imarah, satu gedung. Kakeknya paling bawah, namanya aki-aki, paman sepupu satu gedung, habis semua. Dia nggak bisa pulang,
terus dia lagi buka usaha sekarang, rumah makan Arab namanya Al-Aqsa di Condet. Jadi saya banyak bawa orang ke sono hitung-hitung bantu usaha beliau. Kalau ibu ke Condet mampir, karena kalau ibu ke sini ini bukan promo tapi karena ini saudara. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Banyak yang meninggal, ibunya saja sampai sekarang masih trauma. Jadi kalau kita makan di sana itu 15% itu disisihkan untuk Gaza. Ya, di daerah Condet. Ibu mau saya ajak ke sana, Bu? Sayanya yang nggak mau. Pernah. PHP. Namanya restoran Al-Aqsa. Kalau ibu ke Condet mampir, masakan-masakan Palestina supaya paham ya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar minggu depan saya memang ada jadwal di Kuala Lumpur, Ibu. Itu kebetulan ada teman saya di sana. Doain tiketnya udah keluar, hotelnya udah siap. Doain supaya saya sehat ya, panjang umur, bisa berdakwah di negeri orang. Kebetulan memang minggu depan saya datang ke sana, diundang acara sunatan Upin Ipin. Kena prank lagi jadinya. Ini Ustadz ngeprank mulu. Nggak, saya memang ada jadwal, insya Allah. Doain aja biar sehat ya. Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir sebelum ini saya juga doain mudah-mudahan Bapak Ibu terus bahagia dunia akhirat. Jangan cuma tahu sama Allah sama Rasulullah, kenallah, dirikan sholat, karena dengan sholat kita juga mengenal Rasulullah dengan bacaan sholawat di setiap duduk tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahiyat awal baca nggak? Baca. Pas tasahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan gitu. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang sudah berdonasi. Kita doakan masjid ini katanya pembangunan tahap 3 ya. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, banyak donatur yang bersedekah di sini. Dan saya juga doakan Bapak Ibu semua sehat. Saya pesan sebentar lagi Pilpres 2024. Jangan gara-gara beda pilihan Ibu saling diam-diaman tidak tegur sapa. Jangan ya. Pilpres nggak lama, 5 tahun selesai. Presidennya mau si Bedu, mau si Ahmad, semua dudung, bodo amat. Yang penting rakyat taunya sejahtera. Betul nggak? Ini kan, aduh ya Allah, yang pusing kan bukan siapa-siapa. Sekarang misalnya Bu, sembako naik, bensin naik, minyak tanah udah nggak ada. Sekarang misalnya beras naik, bensin nah, jadi pusing. Yang pusing siapa? Ibu apa bapak? Dua-duanya. Betul nggak? Ya kalau bensin naik kan ibu juga naik. Naik kemana? Ibu juga pusing. Ya, saya pesan kalau nanti 2024 banyak orang baik, alhamdulillah, nggak usah dinyinyirin ya. Jaga hati. Ibu boleh pilih A, B, C, silahkan. Jaga akhlak. Bukan cuma akhlak dalam perbuatan tapi juga tulisan, sosmed. Jangan saling nyinyir. La takun nyinyiran wala kepoan wala julidan. Ya, jangan julid. Udah, saya mau tanya, kalau entar ada orang baik nih, entah nyalonin jadi dewan atau apa, ada yang ngasih sembako, ambil apa kagak? Mantap, gue demen nih. Ada yang ngasih sembako, ambil. Ada yang ngasih beras. Ada yang bagi duit. Ada yang bagi kecap. Ada yang bagi sikat gigi aduk. Susah amat lu popo hidup. Sikat gigi aduk diambil juga. Terserah, urusan nyobos nggak urusan kita, betul nggak? Ambil aja udah. Ya sama, dia kan ngasih, namanya ngasih hadiah, kita mah ambil. Saya cuma pesan, titip salam buat saudara, kalau ada yang nyalonin jadi dewan atau apapun, saya titip pesan, lurusin niat lillahi ta'ala. Jangan sampai kayak dulu banyak yang gagal nyalonin, rumah sakit jiwa penuh.
Betul nggak? Banyak yang gagal nyalonin, udah keluar duit banyak, foto dia sendiri di rumah diganti sama foto monyet. Sian Pak, lurusin niat lillahi. Ustaz ada kepentingan? Nggak ada. Saya insya Allah Pak doain saya istiqomah dalam dakwah. Kalau yang ngajakin mah, Ustaz geser sini yuk, dukung ini. Saya bilang kalau saya kayak ikan masuk air berenang, saya suruh ceramah ya ceramah saya Al-Quran dan hadis. Perkara ada yang kesindir ya bodoh amat. Kan yang saya sampaikan kebenaran, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kalau ada mesin Bapak ambil nggak? Bener-bener kagak geser dari tadi. Pokoknya lurusin niat lillahi ta'ala. Jangan sampai sebelum nyalonin rajin ngamalin ayat kursi. Udah jadi dapat kursinya lupa ayatnya. Yuk kita baca Al-Fatihah buat semua hajat kita. Sebentar lagi 7 menit lagi. Setelah ini saya izin panitia langsung berangkat ke acara berikutnya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya farijal hal ya kashifal gham ya man ya'tihi yaghfir wa yarham wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah usikum wa iyaya minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya langsung pamit ke acara berikutnya.